Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi kita lanjutkan pembelajaran kita tentang collection ya. Kita akan bahas tentang collection yang terakhir di dalam Dart, yaitu adalah set. Nah, hampir sama dengan semua collection ya. Namanya collection itu dia akan mengumpulkan atau collection itu adalah kumpulan data-data gitu. Jadi ada banyak data di dalam suatu variabel. Itu namanya collection. Nah, collection yang terakhir ini adalah set. Nah, set itu apa sih gitu? Sama seperti yang lain, bedanya adalah kalau set ini, data yang di dalam set ini itu bersifat unik gitu. Jadi kalau misalkan ada data yang duplikat di dalam set ini, itu akan dihitung satu gitu. Contohnya gini, misalkan kita buat variabel, terus variabel misalnya username gitu. Terus di sini kita kasih string gini ya, string gitu. Terus di sini kasih gini. Misalnya namanya, username-nya misalnya Budi, terus misalnya lagi Ani gitu, terus siapa lagi ya? Ucup gitu, terus satu lagi deh, siapa misalnya, siapa nih? Bocil, ada orang kan suka namainnya Bocil gitu. Nah gini, ini udah jadi satu set gitu, satu tipe data set gitu. Kalau kita set di sini, itu namanya set ya. Terus kalau kita coba print, username, save, kita run. Nah, ada Budi, Ani, Ucup, Bocil. Nah, kalau misalkan kenapa perbedaannya gitu dengan misalnya dengan list dan map gitu. Kalau di sini kita tambahin nilai yang sama, misalnya Budi, save, terus kita jalankan, dia hanya cetak ya udah yang ada aja di sini gitu. Di sini juga ada beberapa tuh. Ada 2 elemen dari sebuah set yang sama gitu. Jadi tetap akan dianggap satu. Ini kita coba hapus saja Budinya karena udah ada ya. Tuh. Kalau kita hapus nih, tadi Budinya di depan, sekarang Budinya di belakang. Oke. Gitu. Itu adalah cara membuat set gitu. Nah, untuk nambahinnya gampang sama kayak yang lain. Tinggal username terus add kan namanya misalnya di sini Zaid gitu. Tuh, terus kita print, kita lihat hasilnya dari username. Kok begini? Username gitu. Kita save, run. Nah, nambah satu yaitu Zaid gitu. Nah, oh iya, misalkan begini. Di sini kita buat variabel misalnya food di sini, terus kita masukin begini aja, kosong begini. Ini kita ceritanya mau buat sebuah set gitu. Terus kita mau tambahin kan masih kosong nih setnya. Terus kita mau tambahin food gitu. Terus kita add, kita masukin satu nilai misalnya nasi goreng tuh dalam set ya. Nah, ini akan error gitu. Coba kita paksain dia. Nggak bisa sih. Misalkan kita mau paksain print juga di sini karena udah error di awalnya. Misalkan food, kita kita save, kita jalanin, akan error. No, method add tidak dikenal oleh kelas map dynamic gitu. Kok jadi dynamic gitu? Kalau kita hover di sini nih di food-nya, no, tipe datanya map. Padahal kita membuatnya set ya. Nah, itu dia. Jadi, kalau misalkan kita membuat sebuah variabel, terus kita buat pakai kurung kurawal gini tanpa menginisialisasikan dia ini set atau map, ya dia akan yang diutamakan adalah map dulu gitu. Kalau kita mau buat sebuah set, tulis saja di sini kita mau buat setnya itu kan karena nasi goreng itu sebuah string, kita kasih string gitu. Nah, kalau gini enggak error lagi. Kalau kita coba jalankan, nah nasi goreng muncul ya. Jadi ingat kalau misalkan kita membuat sebuah variabel yang hanya kosong gitu, membuat list atau set yang kosong, itu harus dengan satu parameternya di sini. Gitu. Karena kan kalau misalkan map ya, dia butuh 2 parameter yaitu key dan value. Biasanya kalau kita mau buat map itu gini, string gitu. Ini map jadinya. Ada 2 buah parameter. Oke, gitu ya. Nah, terus juga misalnya di sini kita mau buat sebuah variabel yang tipenya const gitu. Terus language gitu. Terus di sini kita buat misalnya di sini Indonesia, terus Inggris. Itu lagi misalnya Jerman gitu. Ini ya kan. Terus misalnya di sini kita mau nambahin nilai dari si language ini misalnya language.add, terus kita mau tambahin nilainya misalnya Jepang itu, save, kita jalanin. Bentar, nggak mau jalan ya. Oke. Nah, yang tadi ini 3 ini dia
berhasil ya, atau enggak error, tapi yang bawahnya nilai language ini dia error. Kenapa? Karena, dia tipenya adalah const. Nah, kalau const itu dia unmodifiable, jadi nggak bisa dimodifikasi gitu. Nah, itu bakal error gitu. Nah, terus juga kita mau coba nih gini nih, gimana ya, misalkan kita punya ini kita komentarin dulu. Kita punya nilai misalnya di sini, variabel number, misalkan dari sebuah string gitu, 1, 2, 3 gitu. Ini angka acak aja ini mah, gitu. Nah, gini ya, terus di sini kita mau buat sebuah, variabel lagi, final number, misalnya terus kita sama dengan, integer, kita buat sebuah set ya, integer, terus di sini kosong aja gini. Nah, ini kita bisa begini, final number dot add gini, kan bisa ya, misalkan nambahin 10 gitu, nilai 10. Terus kita print, final number, nah hasilnya muncul gini 10. Nih, kita juga bisa begini, ini final number, add, cuman ini add all. Ini langsung kita tambahin aja semuanya. Misalnya di sini number, gitu. Nah, jadi hasilnya nanti nilai yang ada di number ini bakal masuk ke sini, ke final number. Cuma nilainya kan ini set ya, apa, ini kalau kita print di sini nih, number. Oke, nah kalau kita print di sini banyak kan nilainya, tapi pas jadi di bawah sini nilainya jadi cuman kita tulis lagi deh gini, ini dot length, terus yang ini dot length juga. Tuh, oke. Nah, coba kita jalanin lagi. Oh, ini tadi lengthnya ada 10, yang ini cuma 5. Nah, ini karena ini kan tipe datanya list ya. List itu menampung apa aja gitu. Mau nilainya sama pun dia akan ngasihnya ya semuanya gitu. Tapi kalau set ini dia unik. Jadi kalau ada nilai yang sama dia akan hanya satu yang akan dia kasih gitu. Jadi ini kan satunya ada 2, duanya ada berapa tuh? Ada 3, 4. Nah, jadi cuma dikasih 1 gitu. Nah, mungkin untuk kayak biasa ya, untuk fungsi-fungsi yang lainnya bisa dieksplor sendiri. Mungkin ya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nah, di video yang akan datang kita akan belajar tentang object oriented programming. Nah, kita akan naik satu tingkat nih. Karena kita kan masih belajar yang dasar nih. Video selanjutnya kita akan mulai belajar object oriented programming. Dan setelah object oriented programming, insya Allah kita akan belajar tentang Flutter. Oke, itu udah nggak sabar nih saya untuk belajar Flutter. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.